Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Hermanto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Amir Fattah, dengan NIM 202300402889. Lalu ada anggota selanjutnya, Agung Fadil Januar yang berhalangan hadir dengan NIM 202300400891. Lalu ada Adam Baldan Ihsanul Haq dengan NIM 202300400259 dan juga berhalangan hadir. Lalu ada teman saya Reni Ruswandi 20230040280270 yang ada di Zoom kali ini, dan juga teman saya Asril Hidayat dengan NIM 202200404291 yang alhamdulillah bisa hadir pada pertemuan kali ini. Pada sesi presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang materi pertemuan 10, yaitu fungsi dan tugas distribusi file system, yang dimana akan dijabarkan oleh saya, yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga kesimpulannya. Lalu teman saya Randy akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Juga yang terakhir teman saya Asril akan menjelaskan tentang studi kasus dari fungsi dan tugas distribusi file dan sistem ini. Mungkin boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke. Yang pertama latar belakang. Latar belakang dari fungsi dan tugas distribusi file system itu berasal dari salah satu aspek penting dalam pengelolaan data yang biasanya berada di lingkungan sistem terdistribusi. Jadi sistem ini tuh memungkinkan data atau file itu disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien melalui beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi di dalam satu komputer pasti akan terjadi beberapa aktivitas untuk melakukan pengolahan terhadap data. Nah, data tersebut bisa kita lakukan read, write, dan juga eh, pengaksesan terhadap data di komputer yang lain di satu sistem yang terdistribusi, walaupun datanya berada di komputer yang berbeda. Mungkin boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada sesi definisi. Definisinya sendiri berdasarkan eh, bahasa formalnya, sistem file terdistribusi atau Distributed File System atau DFS adalah sistem yang memungkinkan akses file secara remote, seolah-olah file tersebut berada di komputer yang lokal. Sistem ini sering digunakan dalam jaringan komputer yang tersebar atau distributed system, di mana file yang disimpan di berbagai server dapat diakses oleh klien melalui jaringan. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan kalau eh, distributed file system ini tuh seperti halnya eh, server yang ada pada Google Drive yang biasa kita gunakan untuk menyimpan tugas. Contoh mudahnya adalah kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun file-file atau folder yang terdapat dalam Google Drive kita lewat device apapun, bisa lewat laptop kita, lewat HP kita, ataupun lewat device yang bukan milik kita. Selagi kita bisa menggunakan akun yang sama, maka file-file atau folder-folder yang ada di dalam distributed system tersebut bisa kita akses dimanapun, karena bentuknya diakses melalui server yang dikelola, yang diakses oleh klien melalui jaringan. Next. Tujuan dari DFS atau Distributed File System. Ada beberapa tujuan dari dibuatnya DFS, tapi kita akan merangkum 6 hal yang paling esensial. Yang pertama dari konsep dasarnya, untuk memberikan pemahaman tentang apa itu DFS, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa penting dalam sistem terdistribusi modern. Yang kedua, dari peran fungsinya, untuk menggambarkan fungsi utama seperti transparansi akses, replikasi, dan load balancing untuk efisiensi sistem. Identifikasi, menguraikan tugas-tugas teknis seperti manajemen metadata,
sinkronisasi, replikasi, dan toleransi kesalahan. Lalu ada implementasi, artinya ini akan membahas aplikasi yang nyata seperti Hadoop DTF, DFS, Google File System, dan penggunaan DFS di layanan cloud. Tantangannya membantu audiens memahami tantangan seperti konsistensi data dan kegagalan node serta solusi yang digunakan. Yang terakhir ada pemahaman yang artinya membantu audiens atau mahasiswa untuk menghubungkan teori DFS dengan aplikasi dunia nyata baik dalam teknologi cloud ataupun big data. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya tentang fungsi utama dari DFS itu tersendiri. Kepada saudara Randy, dipersilakan untuk membacakan slide selanjutnya. Oke, baik, moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utama. Yang pertama ada pengolahan data secara terpusat dan terdistribusi. Distribusi memungkinkan data tersebar ke berbagai lokasi fisik atau server, tetapi tetap dikelola secara terpusat melalui protokol sistem file terdistribusi. Contoh Google File System, GFS, mengelola data secara efisien dengan mereplikasi data ke berbagai lokasi. Nomor dua, meningkatkan ketersediaan availability. Jika salah satu node dalam sistem mengalami kegagalan, salinan file replika di node lain dapat tetap diakses sehingga mengurangi downtime. Contohnya Amazon S3 menggunakan replikasi lintas zona untuk menjamin file selalu tersedia. Next. Nomor tiga ada skalabilitas. Sistem file terdistribusi memungkinkan skalabilitas baik secara vertikal maupun horizontal dengan menambahkan lebih banyak server untuk menyimpan data. Hal ini penting untuk menangani kebutuhan data yang terus meningkat di organisasi besar. Nomor empat, pemanfaatan sumber daya. Data disimpan di server yang berbeda untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas penyimpanan dan performa setiap server. Selanjutnya nomor 5, kolaborasi. Sistem ini memungkinkan banyak pengguna di berbagai lokasi untuk mengakses, membaca, dan menulis file yang sama secara bersamaan. Nomor 6, sharing resource. Memungkinkan berbagai klien dalam jaringan untuk berbagi file dan hardware serta dengan akses yang efisien. Selanjutnya ada location transparency. Klien dapat mengakses file tanpa memperdulikan lokasi fisik file tersebut. Selanjutnya ada efisiensi penyimpanan. Penyimpanan data dioptimalkan melalui distribusi file ke berbagai server. Lalu ada konsistensi data. Modifikasi data oleh satu klien disinkronkan secara otomatis ke semua replika untuk menjaga integritas. Nomor 10, keamanan dan akses kontrol. Memberikan mekanisme proteksi data dengan kontrol akses dan enkripsi yang baik, sehingga data dapat diakses dengan sangat aman bagi klien. Mungkin cukup dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Randy yang sudah memaparkan tentang fungsi-fungsi dari distributed file system. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada saudara Asril untuk menjelaskan tentang tugas-tugas file sistem terdistribusi. Kepada saudara Asril dipersilakan. Selanjutnya yaitu adalah tugas file sistem terdistribusi. Di sini saya akan memaparkan tapi tidak banyak. Yang pertama, transparansi lokasi dan akses. Fungsinya memberikan antarmuka penggunaan yang menyamarkan lokasi file sehingga pengguna hanya perlu mengetahui nama file. Yang kedua adalah replikasi file. Mendukung replikasi untuk menjaga ketersediaan data saat terjadi kegagalan server. Yang ketiga adalah manajemen direktori dan metadata. Mengelola struktur direktori, hierarki, dan path name, serta atribut file seperti nama, lokasi, ukuran, waktu modifikasi, dan hak akses. Yang keempat adalah kontrol akses, memastikan hanya pengguna yang memiliki izin dapat mengakses file. Yang kelima adalah toleransi kesalahan. Fungsinya mengimplementasikan mekanisme pemulihan otomatis atau
stateless server untuk menjaga keberlanjutan layanan. Next. Selanjutnya dari tugas file system terdistribusi, yang ketujuh adalah manajemen metadata. Metadata mencatat informasi penting seperti lokasi file, status replikasi, dan versi file. Server metadata harus mendistribusikan informasi ini secara efisien. Yang kedelapan adalah pemilihan lokasi penyimpanan. Sistem menentukan node mana yang paling optimal untuk menyimpan file baru berdasarkan ketersediaan ruang, kecepatan akses, dan keandalan node. Yang kesembilan adalah sinkronisasi data. Distribusi memastikan bahwa file yang diakses dari berbagai node tetap konsisten dengan versi terbaru. Yang kesepuluh adalah pemrosesan akses remote. Sistem bertugas menangani permintaan dari klien yang mengakses file secara remote tersebut, penanganan konflik ketika beberapa klien mengakses file yang sama. Yang ke-11 adalah keamanan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan komponen sistem file terdistribusi. Contohnya file service, operasi seperti membaca, menulis, dan menghapus file. Yang kedua, directory service, pengelolaan struktur directory. Naming service, pemetaan nama file dengan lokasi. Selanjutnya, replikasi dan konsistensi, mengatur salinan file agar sinkron. Hadoop HDFS, struktur nama node dan data node. Penggunaan pada Big Data, Google File System atau GFS, desain untuk toleransi kegagalan replikasi otomatis. HDFS sendiri, perusahaan ABC menggunakan HDFS untuk mengelola data besar secara efisien dengan membagi data menjadi blok-blok kecil yang direplikasi dengan beberapa node. Dengan integrasi Hadoop MapReduce, pemrosesan data dilakukan secara paralel, meningkatkan kecepatan dan keandalan hasilnya. Waktu analitik berkurang dan data tetap aman meskipun ada kegagalan perangkat keras. Selanjutnya, Google File System atau JFS. Google menggunakan JFS untuk menyimpan data dalam skala besar dengan mengandalkan replikasi untuk keandalan dan desain toleransi kegagalan. JFS memungkinkan aplikasi seperti pencarian dan YouTube beroperasi dengan waktu respon cepat dan resiko kehilangan data yang minim, mendukung layanan real-time secara efisien. Dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudara Anbi selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasil yang sudah memaparkan tentang tugas-tugas, komponen, dan juga studi kasus dari DFS dan juga HDFS itu sendiri. Mungkin sekarang kita berada di penghujung slide yang akan memaparkan tentang kesimpulan dari distributed file system itu sendiri. Kita dari awal sudah menjelaskan tentang dari mulai latar belakang, lalu ke definisi, juga ke tujuan, lalu ada tugas-tugas dari HDFS tersendiri, sampai ke komponen-komponen dan juga studi kasus dari Hadoop Distributed File System, juga Google File System itu sendiri. Dan kesimpulannya, distribusi file system itu bertujuan untuk menyediakan akses data yang terdistribusi secara efisien, aman, dan juga konsisten di berbagai lokasi dalam jaringan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berbagi, mengelola, dan mengakses file tanpa harus mengetahui detail lokasi fisik penyimpanan file tersebut. Dengan mendukung replikasi, sinkronasi, dan juga keamanan data, distribusi file system berperan penting dalam meningkatkan kecepatan akses, keandalan, dan skalabilitas layanan penyimpanan berbasis jaringan. Jadi selayaknya kita menggunakan Google Drive tadi seperti yang saya bilang,
kita tidak perlu tahu server mana yang digunakan oleh Google untuk menyimpan data-data kita, entah itu bisa berada di nasional atau internasional, atau biasanya mungkin ada di Singapura, tapi kita bisa secara langsung menggunakan server di file tersebut dengan gampang untuk mengelola, mengakses, mengedit, ataupun membuat file-file baru. Mungkin itu dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Juga ini menjadi penghujung dari presentasi kali ini. Terima kasih kepada eh, penonton yang sudah menonton sampai akhir. Juga terima kasih kepada Bapak Hermanto yang sudah memberikan waktu kepada kita untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya mewakili teman-teman yang melakukan presentasi mengucapkan eh, terima kasih. Dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.